Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk share dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana kita bisa menggabungkan FOSS-Viewer dengan Open Knowledge Map menjadi sebuah karya artikel literatur review. Nah, kali ini saya akan mencontohkan salah satu artikel kami. Kebetulan ini adalah artikel luaran dari penelitian kami, saya dengan tim. Nah, kita coba menggabungkan FOSS-Viewer dengan Open Knowledge Map menjadi sebuah kajian literatur review. Nah, kebetulan telah diterima di Jurnal Informatika dan Komputer atau Jurnal JIKO. Nah, jurnal ini memiliki indeks Sinta 4. Nah, ini dari jurnal ini saya akan coba memberikan pengalaman kami bagaimana caranya bisa menghasilkan kajian literatur review ini melalui dua aplikasi ini. Nah, tentunya aplikasi Open Knowledge Map dan FOSS-Viewer itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa mencari. Kalau mencari video saya itu tinggal diklik, dicari dalam YouTube Fitri Marisa gitu ya, kemudian spasi dicari misalnya Open Knowledge Map, nanti akan keluar, atau FOSS-Viewer nanti akan keluar, atau mungkin Mendeley itu nanti akan keluar. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan mulai dari judulnya. Nah, karena tema yang kami bahas di dalam artikel ini adalah literatur review atau kajian pusaka tentang gamification, maka di sini judulnya kita buat begini: pemetaan dan analisis perkembangan bidang gamification berbasis metode kombinasi Open Knowledge Map dan FOSS-Viewer. Nah, kita bisa langsung saja masuk ke PDF-nya ya. Ini saya sudah siapkan PDF-nya di sini. Oke. Nah, ini PDF-nya ya, jadi dari judul ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari abstraknya, ini saya perbesar dulu sedikit ya. Oke. Kalau dilihat dari judul abstraknya, jadi intinya apa yang kami lakukan ini, bentar saya geser lagi. Oke. Nah, apa yang kami lakukan ini adalah kami mencoba untuk mengkaji gamification, perkembangan bidang gamification dalam 10 tahun terakhir. Nah, kebetulan jurnal ini adalah jurnal tahun 2022, artinya 10 tahun terakhir kami mengambil dari 2012 sampai dengan 2022. Nah, kemudian kita masuk ke Open Knowledge Map, kita cari sesuai dengan kata kunci, kemudian kita juga masuk ke FOSS-Viewer, kemudian kita cari kata kunci, setelah itu kita lakukan analisis. Nah, setelah analisis, dari situ kita akan tuliskan apa dari hasil analisis kita tadi itu. Nah, kemudian kita bisa ceritakan apa yang kita temukan itu, apa yang kami temukan itu di dalam artikel. Oke, nah saya langsung saja supaya teman-teman bisa lebih jelas seperti apa kita memulainya. Yang pasti kita memulainya itu dari pendahuluan gitu ya. Nah, tapi dari pendahuluan ini kan pastinya kan kita membutuhkan referensi gitu ya. Nah, referensi tentunya kan kita sudah mendapatkan itu kan ya, kita sudah mendapatkan dari proses pencarian itu tadi. Jadi yang dilakukan ya melakukan proses pencarian tadi, kata kunci tadi di dalam aplikasi. Setelah itu baru kita bisa menulis. Nah, oke, saya supaya jelas seperti apa prosesnya, saya akan masuk saja di metode. Nah, di metodenya ini ya tidak jelas, saya coba jelaskan di dalam gambar aslinya. Nah, ini adalah metode yang kami gunakan ya, yang kami gunakan di dalam artikel ini. Jadi ini metode ini kami jelaskan, kami gambarkan, artinya step-step apa yang sudah kami lakukan dalam proses literatur review ini, jurnal artikel literatur review ini. Nah, yang pertama, nah ini bagian penting ya ini ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan topik. Nah, topik tadi kan sudah kita tentukan ya, tentang gamification. Artinya topik ini menentukan kata kunci gitu ya. Nah, kata kunci ini juga sangat penting, teman-teman harus bisa mengira-ngira ya, kira-kira kata kunci yang cocok itu apa, karena ini hubungannya dengan nanti ketika kita menghasilkan hasil temuan dari artikel-artikel yang
yang sudah ditemukan oleh aplikasi tersebut. Jadi kalau kata kunci kita ini kurang pas, nanti juga tidak akan menghasilkan gitu ya, atau mungkin menghasilkan yang keliru atau yang kurang relevan. Nah itu. Nah kebetulan karena topik kami ini adalah umum ya, general ya, gamification, perkembangan dari gamification. Jadi kata kunci kami sederhana, hanya gamification gitu saja. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ingin spesifik, ya memang harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan, harus mencari-cari dulu. Oke. Nah, kemudian kita menentukan topik, yaitu tentang perkembangan gamification. Nah, kita tentukan, kemudian kita siapkan ya 2 aplikasi ya, FOSViewer dan Open Knowledge Map. Nah, pertama yang kami lakukan adalah kami memproses Open Knowledge Map. Jadi kami buka Open Knowledge Map. Nah, kemudian di dalam Open Knowledge Map nanti teman-teman bisa mempelajari, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan Open Knowledge Map. Nah, kalau masih belum menggunakan nanti bisa dipelajari di video saya ya. Oke, Open Knowledge Map kita buka. Nah, Open Knowledge Map itu nanti kan meminta 3 isian ya. Isian pertama adalah kita meminta Open Knowledge Map meminta source-nya. Nah, source-nya kita pilih jurnal, newspaper, tesis, dan tesis bachelor dan dissertation. Kita tentukan itu. Kemudian ini tahun kita isikan 2012 sampai dengan 2022, dan keyword kita isikan, keywordnya adalah gamification. Nah, ini jangan lupa keywordnya, ini sangat penting. Oke. Selanjutnya kita melakukan proses kan, setelah kita sudah menentukan kata kunci, kita klik proses itu kan, pencarian, maka nanti akan ada hasilnya, hasil dari berupa cluster, berupa bubble-bubble yang isinya adalah cluster dari artikel-artikel atau tema-tema yang terhubung dengan gamification. Oke, kita berhenti sampai di sini untuk Open Knowledge Map, kita simpan dulu untuk visualnya. Setelah itu kita buka FOSViewer. Jadi kita proses FOSViewer. Nah, FOSViewer itu kan sebelum kita masuk ke analisis FOSViewer, kita harus masuk ke Publish or Perish ya. Jadi pastikan di komputer teman-teman sudah ada Publish or Perish. Nah, dari Publish or Perish tersebut seperti biasa ya, kalau masih bingung dengan bagaimana mengakses Publish or Perish, nanti silakan dicari di artikel saya di YouTube saya, nanti saya berikan link di bawah ya supaya tidak bingung. Oke, Publish or Perish, pertama kita langsung melakukan proses menginputkan kriteria. Jadi setelah kita akses ya Publish or Perish, kemudian kita isi publication name-nya, kita isi jurnal gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman ingin samakan aja seperti ini, tapi memang kita cari yang di FOSViewer ini sesuai dengan berdasarkan penelitian kami ini. Untuk FOSViewer memang kita fokuskan di jurnal saja. Nah, kemudian kita tentukan judulnya, title word-nya gamification. Jadi kita samakan dengan title word yang ada dalam Open Knowledge Map. Nah, setelah itu untuk keyword-nya juga kita buat. Jadi bedanya teman-teman ya, title word dan keyword. Kalau title word itu adalah kata kunci yang kita cari berdasarkan judul-judul yang memungkinkan akan masuk. Sementara kalau keyword, kita cari keyword yang ada di dalam kata kunci gitu. Jadi ini kita samakan. Beda dengan Open Knowledge Map tadi, ini umum general. Jadi keyword itu akan mencari berdasarkan title ataupun judul ataupun batang tubuh di dalam artikel. Nah, setelah itu kita pilih tahunnya, kita samakan, dan kemudian maksimum number artikelnya kita batasi sampai dengan 1000. Jadi maksimalnya kan 1000 ya teman-teman ya. Nah, setelah itu sudah selesai kan kita proses ya. Nah, setelah kita proses kan menjadi sebuah file RIS. Kita simpan saja dalam file RIS ya, save as file RIS, menjadi file gamification.ris ini. Nah, setelah itu kita masuk ke FOSViewer ya, kemudian kita proses untuk file RIS yang dihasilkan dari Publish or Perish tadi. Kemudian kita lakukan proses create choose data source ya, kita pilih tadi filenya tadi, kita pilih untuk diproses. Kemudian untuk title fieldnya kita pilih yang title and abstract supaya bisa terbaca semua, abstract maupun title yang mengandung gamification. Setelah itu untuk counting metodenya kita buat binary, jadi salah satu saja. Jadi kalau ada yang kembar misalnya sama-sama gamification di dalam artikel atau di dalam sebuah
hasil pencarian yang sama hanya akan dihitung satu saja supaya tidak double-double. Kemudian untuk thresholdnya kita pilih 20. Ini artinya jadi dalam setiap 20 hasil dari pencarian potongan-potongan itu nanti minimalnya itu gitu ya. Jadi minimalnya kalau menemukan 20 potongan dari yang kata kunci yang dicari itu akan ditampilkan begitu ya. Kemudian number of term ini kita pilih 48. Ini biasanya menyesuaikan. Jadi kalau misalnya 20 di sini saya tidak mengubah ya untuk number of term-nya. Kemudian untuk ini juga tidak saya ubah, untuk verify select of term-nya juga tidak saya ubah. Ini default sesuai dengan yang direkomendasi oleh FastViewer. Nah, setelah itu menghasilkan, kalau kita proses ya, kalau sudah selesai akan menghasilkan sebuah visualization ya kan. Nah, visualization-nya itu nanti akan ada 3 seperti biasa ya. Jadi network, kemudian overlay, dan density. Kalau network ini nanti menjelaskan tentang seperti apa kekuatan dari hubungan antar topik, sementara overlay ini nanti hubungannya dengan tahun. Jadi tahun yang paling sering membicarakan gamification itu di tahun berapa, kemudian di tahun sekian itu perkembangannya bagaimana, itu overlay. Kemudian density ini adalah yang paling banyak dibahas. Jadi kalau kelihatan warnanya semakin kuning itu berarti semakin banyak dibahas, tapi kalau warnanya redup maka yang jarang dibahas begitu. Nah, dari hasil visualization FastViewer dan hasil visualization dari Open Knowledge Map kemudian kita lakukan analisis ya. Nah, dari proses analisis inilah ini adalah kreativitas kita. Jadi kreativitas kita dan pemikiran kita, bagaimana sih kita membaca hasil dari keduanya itu. Nah, analisis inilah yang menentukan nanti kita kuat atau tidak di artikel itu. Kemudian rekomendasi kita itu seperti apa. Nah, kemudian dari analisis itu kita bisa menentukan tabelnya, kemudian narasinya, atau mungkin perlu gambar ya digambarkan begitu. Nah, ini adalah metodenya. Nah, metode itu kemudian kan kita masukkan ya di dalam jurnal ini, dijelaskan gitu kan. Seperti biasa kita jelaskan tahap-tahapnya. Setelah itu baru kita masuk ke hasil. Nah, hasilnya ini kita bisa jelaskan gitu ya. Di hasilnya ini pertama kita bisa menjelaskan untuk Open Knowledge Map-nya. Jadi yang kebetulan yang kita di artikel ini kita menjelaskan atau menggambarkan hasil dari visualization OKM dulu atau Open Knowledge Map dulu. Nah, di sini dari hasil ini tidak kita pakai semuanya. Jadi kita kan perlu membaca ya, membaca menggunakan metode scanning saja. Kita baca judul, abstrak. Kalau misalnya tidak berhubungan ya tidak perlu kita gunakan. Kalau misalnya berhubungan kita gunakan. Begitu juga untuk klasternya gitu ya. Nah, klaster-klaster ini sesuai dengan karakteristiknya UKM ya. Jadi kalau yang besar artinya yang paling banyak dibahas gitu ya. Kalau yang beririsan berarti mereka memang terhubung, antar topik ini terhubung. Kalau kecil dan tidak terhubung ini berarti bisa jadi itu tidak berhubungan, atau mungkin topik baru yang mungkin masih belum banyak yang membahas. Nah, bisa juga ini menjadi novelty sendiri begitu ya. Nah, setelah itu kita kan menjelaskan ya. Setelah membaca kemudian kita jelaskan. Kalau di artikel kami di dalam paragraf ini kami menjelaskan topik-topik yang klaster-klaster yang terhubung. Oleh karena itu di sini kita hanya menjelaskan begini, dari 13 klaster yang terbentuk terdapat 5 klaster terbesar. Artinya ini kami mulai menganalisis, menyaring apa yang kami butuhkan gitu ya. Jadi tidak semua dari 13 klaster ini kita gunakan. Jadi kami fokus di dalam 5 klaster ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dalam 5 klaster ini masih ada hubungan dengan yang lain juga bisa. Ini bebas saja kita bercerita dan menganalisis sesuai dengan pengetahuan kita, kedalaman dari pengetahuan dan analisis kita, sehingga menghasilkan apa yang bisa kita sampaikan di dalam analisis ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita dari sini, dari kita menjelaskan ini, kita menghasilkan tabel dari hasil klaster OKM tadi, dari 13 klaster tadi. Yang kita tabelkan hanya
7 klaster. Nah, ini kami juga punya alasan, kami ceritakan di sini kenapa kami di sini hanya mengambil 7 klaster gitu ya. Kemudian ini ada penjelasannya lah. Intinya semua ada penjelasan secara runtut. Kemudian jumlah source-nya yang terhubung dengan item-item ini juga kita jelaskan. Karena ini kita membaca, benar-benar membaca, artinya membaca secara scanning minimal tema dan abstraknya. Dan kalau misalnya diperlukan, kalau memang itu memang penting, jadi introduction juga kita baca. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita menganalisis Open Knowledge Map. Artinya hasil dari Open Knowledge Map tadi menghasilkan 6 klaster ya, menghasilkan 6 klaster. Kemudian kita jelaskan klasternya itu, misalnya visualization itu hasilnya seperti apa, ini maksudnya bagaimana, ini kita jelaskan. Kemudian untuk overlay juga kita jelaskan, jadi tahun-tahunnya itu perkembangan dari tahun ke tahun itu berapa, seperti apa, itu juga kita jelaskan di sini. Begitu juga untuk yang untuk density visualization, jadi mana yang paling banyak dibahas, ini masuk visualisasinya seperti ini, jadi warnanya lebih terang gitu ya. Kalau yang redup seperti ini berarti tidak banyak membahas, atau sedikit terang seperti ini berarti dia lumayan banyak yang bahas begitu. Nah, itu kita jelaskan semua. Kemudian kita juga saring ya, ini dari hasil kita menganalisis juga tidak semua kita pakai gitu ya, tapi juga boleh kita pakai. Nah, kebetulan di sini semua klaster yang terhubung tadi kita jelaskan, kita pakai semua, kita gunakan semua, dan untuk masing-masing itemnya disampaikan. Dalam klaster 1 itu itemnya apa, jumlah, kemudian bagaimana, intinya kita sampaikan di dalam tabel, kemudian kita ceritakan. Nah kemudian dari sini dari hasil visualisasi Open Knowledge Map dan penabelan penabelan FOSS-Viewer dan juga Open Knowledge Map, maka kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Di dalam hasil kita ceritakan, misalnya gini, kalau di pembahasan kami begini, jika dihubungkan dengan hasil analisis UKM, nampak bahwa 3 klaster ini menguatkan justifikasi bahwa gamification design, method, dan sejenisnya adalah sub bidang yang paling banyak diminati dalam penelitian gamifikasi. Nah, itu kita jelaskan di dalam UKM-nya. Nah, kemudian dari sini hubungannya apa dengan FOSS-Viewer? Misalnya gini, sub bidang gamification design juga dapat dikatakan masih belum jenuh dan akan terus berkembang jika dilihat dari hasil visualisasi overlay. Nah, overlay ini berasal dari FOSS-Viewer gitu. Di mana overlay yang menunjukkan bahwa sub bidang gamification design mulai banyak dikaji semenjak tahun 2019. Jadi intinya begitu, kita memadukan, kalau di Open Knowledge Map itu kesimpulannya begini. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik di FOSS-Viewer yang kira-kira bisa menguatkan apa yang ada di dalam Open Knowledge Map itu. Nah, di sini juga dijelaskan dari hasil analisis UKM dan FOSS-Viewer dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait gamification tersebar dalam berbagai domain, diantaranya bidang bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Nah, gitu, ini analisis berdasarkan analisis UKM dan FOSS-Viewer melihat dari klaster-klaster tadi. Kemudian dalam pengembangannya selama 10 tahun terakhir, tahun 2021 sampai dalam 1 tahun, ini ada kekeliruan ya, 2012 sampai 2022, bahwa penelitian bidang gamification banyak fokus pada pengembangan desain gamifikasi yang arahnya untuk meningkatkan motivasi dan engagement, di samping ada beberapa fokus yang juga dapat dikembangkan. Nah, seperti itu. Artinya kesimpulan ini adalah singkatnya itu kita memadukan gini, ketika kita ada justifikasi hasil dari Open Knowledge Map, seperti apa justifikasi hasil dari FOSS-Viewer yang kira-kira bisa menguatkan Open Knowledge Map, begitu juga sebaliknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau kita menggunakan Open Knowledge Map maupun FOSS-Viewer itu bukan hanya sekedar kita mencari kemudian setelah ketemu selesai, tapi kita bisa abadikan itu tulisan apa yang kita temukan itu di dalam tulisan ini, dan ini juga akan
insya Allah akan berguna untuk penulis-penulis yang lain pastinya ya, atau peneliti-peneliti yang lain untuk bisa lebih memudahkan mereka mengkaji. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.